Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau lestari bagi sahabat-sahabat pemerhati warisan budaya, para arsitek, urban designer, dan para arsitek lanskap ya, terkait dengan hasil sayembara desain perluasan kawasan perkotaan Demak ya. Kami akan sajikan bagaimana respon dari 6 finalis terhadap ide gagasan tersebut terwujud dalam desain yang menerapkan Smart City Kota Wali ya di Kota Demak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Demak merupakan satu wilayah yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Jadi dalam hal ini posisi Kabupaten Demak berada di pantai utara Jawa yang berbatasan dengan Kota Semarang ya. Nanti berbatasan juga dengan Kudus, Kota Kudus. Jadi sejarahnya memang panjang ini. Dan menarik ya, sejak perkembangan Kota Wali ini berkembang menjadi satu kota yang menaruh harapan pada nilai-nilai kebudayaan Islam ya. Salam jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pemerhati pelestarian budaya, termasuk rekan-rekan arsitek heritage ya, ada perancang kota juga. Salam jumpa, kami akan mengupas satu hasil lomba desain di Kota Demak ya, yang diikuti oleh beberapa peserta ya, dari 34 lebih terseleksi menjadi 22 yang masuk kategori penilaian Dewan Juri. Kemudian dari 22 kurang lebih itu 6 dipilih sebagai calon kandidat juara yang diberi kesempatan waktu untuk presentasi di depan Dewan Juri dan Bupati Demak ya. Jadi dalam hal ini menariknya kenapa Kota Demak begitu berusaha melibatkan para ahli ya di dalam perancangan kota untuk terlibat di dalam sayembara Kota Demak ini. Apakah menjadi satu harapan bahwa melibatkan para ahli dan para pemerhati arsitektur maupun pelestarian budaya bisa terlibat di dalam sayembara ini ya, terbuka luas. Jadi pemerintah Kabupaten Demak memberi kesempatan keterlibatan para ahli dan peminat perancang kota, dan ada arsitek, ada perancang kota, ada planner, dan ada ahli urban design yang dilibatkan di dalam sayembara ini. Dan kita bisa memperoleh gambaran bagaimana hasil sayembara atas gagasan-gagasan para peserta sayembara itu ya. Jadi nanti kita akan kupas konsep-konsepnya di dalam mewujudkan gagasan-gagasan desain untuk mewujudkan Kota Demak kedepannya punya perspektif menjadi smart city, menjadi kota yang mampu menarik wisatawan ya. Karena Kota Demak tidak lepas dari keberadaan heritage-nya ya, yaitu kawasan alun-alun di sekitarnya, ada Masjid Demak, kemudian ada makam Kadilangunya, Sunan Kalijaga ya. Jadi bagaimanapun juga Kota Demak itu tidak lepas dari sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan Islam ya. Pada waktu itu ada Kesultanan Demak, kemudian Kesultanan Pajang hingga Kerajaan Mataram ya.
adalah peran para wali songo yang di dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam, yang para wali songo itu menyebarkan dakwahnya ke penjuru pantai utara Jawa, Pulau Jawa hingga ke seberang ya. Jadi peran Sunan Kalijaga itu menjadi sangat strategis dalam mewujudkan Kota Demak menjadi kota yang berbudaya ya, yang religius, yang kotanya ramah bagi perkembangan peradaban Islam dan membutuhkan satu peluang untuk mewujudkan kota itu lebih berkembang ya. Ini harapannya dari sayembara ini, yaitu mewujudkan gagasan-gagasan ke depan Kota Demak ini menjadi lebih baik lagi. Kira-kira itu ya, sahabat, nanti kita bisa kupas lebih lanjut bagaimana hasil pemikiran, ide-ide gagasan dari para peserta yang masuk kategori 6 finalis terbaik ya. Ya. Hasil lomba ini menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Demak ya. Dan itu disampaikan oleh Bupati Demak sendiri, harapannya bisa menjadi gagasan yang bisa diwujudkan ke depan menjadi Kota Demak yang lebih maju ya. Ada konsep-konsep smart city yang harus diwujudkan, dan konsep yang tidak lepas dari pemikiran bahwa kota itu harus ramah terhadap lingkungannya ya, memikirkan konsep-konsep urban design yang ekologis ya, yang memperhatikan pada aspek-aspek lingkungan. Barangkali itulah yang ingin dicapai dari gagasan dari Bupati itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, sampai jumpa. Meski Kota Demak sebagai kota heritage ya, yang menghargai terhadap lokalitas kebudayaan Jawa, tetapi dalam hal ini dalam perkembangannya mencoba menggali gagasan tentang konsep smart city ya, di mana konsep smart city adalah ingin mencerdaskan kota itu di dalam perkembangan teknologi ya, baik pelayanan maupun aksesnya, kemudian infrastrukturnya yang terkait dengan smartnya itu. Lalu berdasarkan konsep yang tadi sudah kita pilih, dia juga membagi pembagian zona menjadi 3 zona utama, yaitu ada zona kuning yang terdiri pusat penelitian dan konservasi, kemudian ada ruang kreasi publik, kemudian yang zona biru ada pusat transportasi, informasi dan budaya, kemudian pengembangan ekonomi lokal. Lalu ada yang zona umum yang terdiri dari zona industri dan zona pertanian. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Itu ketika tahun Surakarta Jakarta sangat kental gitu ya untuk penataan data tinggal. Nah di sini dalam implementasi 19 konsep pengembangan kita itu memiliki pusat, jadi sentral. Kalau misalnya di Catur Data Tunggal itu ada konsep zonasi gitu. Yang paling atas misalnya gunung itu agung atau suci, kemudian ada kawasan pemukiman sebagai kawasan pengembangan ekonomi, kemudian hilirnya itu untuk area konservasi air ataupun sebagainya seperti itu. Nah di sini kita pengen mengimplementasikan itu dalam 19 titik pengembangan kita, di mana di situ ada elemen air misalnya penataan sungai. Kemudian nanti kita mengarahkan semua pembangunan fisik itu nanti mengarah ke Masjid Agung ini sebagai sentralnya, sebagai yang diagungkan atau disucikan seperti itu. Kemudian kawasan pemukiman sebagai pendukung sektor ekonomi gitu. Seperti itu mungkin perusahaan.
ada kata Nusa dicari di kamus bahasa itu nggak boleh diterjemahkan sendiri. Nusa itu artinya pulau. Ya makanya nggak boleh, Demak Pulau Wali nggak boleh. Ya harus diluruskan, nggak boleh. Karena ada semua di kamus bahasa itu seluruh dunia mengakui bahwa Nusa itu adalah pulau. Makanya kira-kira, nggak usah dikomentari. Dan yang lain-lain mungkin itu karena melihat semangatnya cewek-cewek yang 5 itu luar biasa. Saya bukan itu, saya ingin meluruskan sesuatu yang kurang lurus. Ya. Yang berikutnya, kalau misalnya ini menarik untuk kita aplikasikan di teman. Kemudian berikutnya tentang pembiayaan. Ini menarik juga, pembiayaannya itu relatif murah. Berapa tadi? 215 miliar. Oh iya. Enteng, enteng. Menarik loh Pak. Dari sisi anggaran saya melihat dari sisi anggaran menarik sekali. Kenapa Anda bisa melakukan begitu murah dalam tanda kutip? Spontan aja. Iya. Nggak usah dipikir salah nggak apa-apa ya. Karena tadi yang kita konsep untuk material kita memakai material yang bisa tersebar, bisa dipakai di berbagai area. Jadi tidak harus bahan yang khusus hanya satu area, tapi kita bisa menggunakannya di beberapa area. Baik, kalau konsep dari tim ini semua dari APBD atau mungkin ada konsep yang lain. Kalau misalnya kita nggak punya uang nih, uangnya terbatas, apalagi sekarang untuk fiskalnya ke arah bangunan-bangunan itu sudah sangat terbatas. Ini Ini baru. Oke. Ini bisa dari public private partnership gitu Pak. Jadi PCP ya? dari pengelolaan dari swasta sama pemerintah itu kerjasama. Dan itu ada, kalau dari kita ada 3 macam yang bisa ditawarkan. Ya apa sih? Dari BOT atau BOT atau yang nanti akhirnya jadi milik pemerintah, terus yang tengah-tengah jadi milik pemerintah dan swasta, dan yang terakhir itu Ini juga ada toko. Nantinya akan dijelaskan oleh Thank